Salah satunya terkait dengan proyek IKN. Bagaimana pandangan Ibu terkait dengan insentif IKN yang telah terbit? Apakah sudah sesuai dengan harapan pelaku usaha? Apa catatan bagi pemerintah, Bu? Ya, jadi memang pemerintah juga meminta banyak masukan dari pelaku usaha dan kami juga banyak dilibatkan. Pertama, memang kita mesti melihat dasar hukumnya. Ini kan makanya undang-undang itu kenapa sangat penting. Karena dasar hukumnya harus jelas pemindahan ibu kota ini. Siapapun nanti yang pemimpinnya, dia tetap mau melanjutkan. Itu nomor satu, karena ini proyek yang jangka panjang. Nggak bisa kemudian berhenti tengah jalan. Jadi undang-undang dasar hukum ini sangat penting. Nah, kemudian kita juga melihat dari kepastian lahan. Ya kan kita waktu itu mengatakan oke, kalau kita mau investasi sana, kita mau mengembangkan, gimana kepastian lahannya, dari segi dasar hukum untuk lahannya itu jadi kepemilikannya seperti apa gitu. Nah ini juga harus kemudian yang ketiga dari segi insentif, kita memang mengatakan apa kalau kita investasi di sana, insentif seperti apa yang diberikan. Apalagi ini baru, Bu. Betul gitu. Jadi itu juga pemerintah juga mengeluarkan kan kebijakan untuk insentif yang bisa dikeluarkan. Tapi yang utama, yang penting itu demand. Kalau orang mau investasi itu harus visible, ya kan? Untuk visible itu demand-nya harus jelas. Nah, demand untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) itu tidak bisa hanya datang dari ASN, nggak bisa. Itu harus juga demand yang kita create. Karena cuma ASN aja tidak memadai. Kalau enggak hitung-hitungannya pasti nggak akan bisa masuk. Jadi kalau kita mau bangun pembangunan untuk development IKN, infrastruktur dasar itu harus ada. Connectivity-nya itu harus ada, pasti. Itu pemerintah yang harus siapkan. Ya kan? Apakah itu jalan tol, apakah itu kemudian ada yang kita dari laut, kalau nggak salah akan dibuatkan juga gitu ya. Karena connectivity daripada ke sananya itu juga mesti menjadi perhitungan gitu. Nah, untuk kita pengembangannya, kita mesti lihat dasar lintasnya ini berapa banyak demand yang bisa di-create gitu kan. Nah, ini yang mungkin menjadi sangat penting, menjadi banyak pertanyaan. Karena hitung-hitungannya itu harus jelas. Infrastruktur dasar pemerintah. Kemudian kalau kita buat fasilitas dasar seperti rumah sakit, sudah ada Hermina mau. Pendidikan, sudah ada yang mau. Tapi kan nggak cukup, cuma 1, 2, 3 kan. Kita perlukan pengembangan sebuah kota gitu. Jadi ini yang saya rasa harus jadi dasar pemikiran yang utama. Bagaimana demand itu bisa di-create? Apakah Balikpapan bisa menjadi satelit yang kemudian fit in kepada ibu kota Nusantara? Bagaimana ini bentuknya? Nah, ini yang mungkin masih banyak mesti perlu kejelasan, tapi saya lihat komitmen sangat tinggi gitu dan pastinya political will itu sangat penting untuk harus dilanjutkan. Karena kalau dari pemerintah sendiri ini masih nggak pasti, itu akan sangat buat tantangan besar lah buat pengusaha untuk mau berani berinvestasi. Ada beberapa catatan ya Bu bagi pemerintah terkait dengan proyek IKN. Tapi kalau pandangan pelaku usaha, sebetulnya seberapa menarik sih proyek IKN ini? Ya, jadi kalau dilihat peluang itu pasti banyak sekali ya, Sa. Jadi kalau kita lihat kan ini pembangunan benar-benar kota baru. Ya, di mana masih belum ada apa-apa kan, awalnya benar-benar tanah gitu kan. Jadi pasti kesempatan untuk pengembangan proyek itu banyak gitu. Kami lihat pemain-pemain pelaku dari segi properti pasti sudah melihat kan kemungkinan mereka untuk bisa pengembangan di daerah tersebut. Apalagi kita juga melihat bahwa infrastruktur dasar itu tadi yang dikatakan mengenai fasilitas-fasilitas umum itu kan perlu, seperti rumah sakit untuk kesehatan, pendidikan, juga perlu fasilitas untuk komersial ya, seperti retail, mall dan lain-lain, itu pasti restoran dan lain-lain, hotel. Nah, tapi mungkin kembali lagi kita melihat bahwa memang peluang yang utama juga Indonesia ini kan mau IKN itu jadi smart city, ya kan, smart city, namanya Green Forest City, ya kan. Nah, jadi untuk smart city itu kan perlu teknologi. Nah, itu peluangnya luar biasa. Tidak hanya dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Karena mereka melihat inovasi itu banyak sekali kan. Dan itu bisa dibawa gitu. Jadi bahwa kita membangun suatu kota yang
dengan sistem transportasi juga, dengan sistem pembangkit juga nantinya yang renewable ya, energi ya, EBT gitu. Ini semua kan membutuhkan teknologi gitu. Nah, belum lagi digitalisasi ya. Jadi zaman sekarang 4.0 kan semua sudah masuk, kalau komunikasi dan lain-lain. Jadi menurut saya peluangnya itu luar biasa. Tinggal sekarang mau bagaimana kita bisa mengambil peluang itu dengan hitung-hitungan yang cocok begitu kan. Makanya saya selalu mengatakan feasibility-nya daripada proyek tersebut. Karena investor itu pada akhirnya melihatnya ini feasible nggak proyek buat saya. Return on investment-nya tuh seperti apa sih? IRR-nya seperti apa sih gitu. Itu yang menjadi perhatian pelaku usaha ya Bu. Betul, Tapi kalau dari segi sektor-sektor, apa sih sebenarnya sektor-sektor yang ada di Pro IKN yang mungkin dirasa agak cukup sulit bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi di bidang tersebut? Saya rasa yang sulit itu mungkin kalau kita lihat kan pasti kalau pembangunan kota itu pastinya kita mulai dari tadi ya dengan fasilitas-fasilitas dasar, infrastruktur dan lain-lain. Mungkin kalau kita melihat dari segi kesulitan itu lebih yang berhubungan dengan kalau kita melihat telekomunikasi misalnya, itu kan membutuhkan fiber optics dan lain-lain, itu mungkin tidak semudah itu ya, itu kan perlu satu investasi yang tidak kecil gitu, dan itu juga perlu pengedepanan. Nah, kita juga melihat bahwa kalau yang namanya industri ya itu mungkin agak sedikit lebih sulit karena kita kan mesti bawa jobs-nya kan, berarti kan kita mesti bawa skill workers-nya juga gitu ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang harus jadi perhatian. Jadi talent ini adalah satu kebutuhan juga gitu. Jadi saya rasa kalau untuk pengembangan industri, terutama kalau industri padat karya dan lain-lain itu mungkin sedikit lebih sulit ya untuk masuk ke daerah seperti itu. Tapi kalau kita masukkan dengan yang ada perlu natural resources tertentu atau sumber daya alam tertentu, ya kita mesti lihat gitu sampai sejauh mana ini bisa masuk ya. Kalau sektor pertanian misalnya, ya mungkin kesempatan itu ada, tapi seperti apa gitu. Nah ini mungkin yang harus jadi beberapa hal lah yang harus kita lihat.